Okay, dah boleh start. Ya, start. Dah. Okay, start. Lontarkan. Okay, Nini, bagaimana perasaan untuk third concert ya untuk mahal ini di Malaysia? Senang sekali tentunya karena ketemu sama fans-fans Malini di Malaysia yang dimana Malini nggak pernah menduga pernah harus punya fans di sini, jadi it's something special for me gitu, so I'm so happy. Okay, macam tadi kan kelainannya supaya konsert orang kata apa baru setahun kan. Jadi supaya boleh menarik orang, kelainan kali ini mungkin yang perbedaannya. Oke, perbedaan dari konser sebelumnya yang pertama kali di Januari tahun kemarin dan nanti Februari itu adalah mungkin lebih megah karena panggungnya lebih besar, orang-orangnya lebih banyak karena tahun lalu itu lebih minim karena aku sama band aja. Mungkin nanti hari ini nanti ada treatment beberapa treatment yang sebelumnya belum pernah ditampilkan, belum ada di pentas sebelumnya, seperti orkestra dan yang lain-lainnya nggak di-spill dulu karena biar lebih spesial nanti gitu. Mungkin istimewa kali ini kerana kamu dengan Iki kan buat pertama kalinya di Malaysia kan. Ya. Jadi mungkin lebih selesa mungkin ataupun lebih dak-dikduk ke gimana. Lebih dak-dikduk sih pasti karena I don't know kalau misalnya nyanyi di Malaysia tuh aku pasti lebih nervous dibanding aku nyanyi di Indonesia. Mungkin karena suasana yang baru dan mungkin aku harus penyesuaian dan penjelasan bahasa ya. Walaupun kita sedikit sama tapi sometimes aku harus belajar, tapi dari pengalaman aku sebelumnya aku jadi sedikit tahu bahasa Malaysia dan aku jadi nanti mungkin aku jadi sedikit-sedikit bahasa Malaysia. Terus juga karena nanti ada Iki juga, kita kasih pertunjukan yang baru-baru untuk kalian semua yang nonton nanti. Mungkin kita turun dari atas atau dari bawah gitu. So nanti ada something special juga gitu. Berapa lagunya mahal ini? Berapa durasinya? Kalau lagu ya kalau durasi mungkin 2 jam ya. 2 jam. Lagunya belum tahu lagi. Antara lagunya Kasih tau nggak ya? Lagunya ya kurang lebih belasan lah. Oh ya. Dari segi arrangement music kan, especially your favorite song kan, ada perubahan ataupun you masih kekalkan arrangement yang sama? Kalau untuk arrangement ya pasti berbeda, aransemennya pasti berbeda. Tidak seperti tahun lalu, tidak seperti yang pada saat itu karena kan dari segi musik atau pemain musisinya aja sudah berbeda kan, pasti lebih banyak kan tahun ini, jadi aransemennya pasti beda. Ini kamu pernah membawakan konsep orkestra tak? Di Indonesia? Kalau di Indonesia udah pernah, tapi berbedanya adalah orkestra di Malaysia dengan di Indonesia adalah musisinya lebih banyak yang di Malaysia, jadi yang di Indonesia waktu itu kalau nggak salah 10 gitu. Jadi lebih banyak di sini, jadi pasti lebih suaranya lebih ini untuk segmen bersama dengan Iki, berapa banyak lagi yang akan kamu sampaikan untuk peminat di Malaysia? It's a secret. Sorry, just wanted to know, when did you realize you wanted to pursue your career in music? It's more of a personal question. What? More of a personal question, but when did you realize you wanted to pursue your career in music? When did it begin? What? When did you realize you wanted to pursue a career in music? Kamu rasa kamu ingin menjadi penyanyi? Start dari Indonesia Idol? No. Waktu usia berapa ya? Berarti maybe 13. 13. Tapi pada saat itu aku sampai detik ini sebenarnya aku demam panggung. Demam panggung yang kadang maksudnya kayak apalagi di Malaysia ya, pasti aku kayak deg-degan banget, nervous, aku berlebihan dan aku orangnya insecurean about music atau about diriku sendiri. So pada saat aku lebih percaya diri tuh waktu after keluar dari Indonesian Idol. So ya gitu. Oke, ini mungkin soal agak personal sikit kali ini. So hubungan kamu dengan Iki bagaimana? Ada next stage-nya? Itu nanti aja ya. Itu mau dikongsi dulu? Ada, kita berbahas musik je. Siapa penyanyi Malaysia kesukaan kamu? Datuk Siti Nurhaliza tentunya. Why?
fenomenal in Indonesia pastinya, kayak dia fenomenal banget di Indonesia. Terus juga waktu itu aku sempat awal-awal aku karir aku, waktu awal-awal aku bukan menjadi Mahalini gitu, kayak I don't know who is that. Jadi aku pertama kali pernah bawain di TV lagunya Dato juga. Terus juga ya banyak lah nama dia di Indonesia yang terdengar di mana-mana gitu. Mau tak kamu tulis lagu gitu? Oh my god, pressure. Oh gitu. Mau, tapi Datonya mau tak? Lagu galau. Tapi dia mau tak, ya kan? Dan tentu mau, akunya mau. Sekarang ini hari itu ada kontroversi ya, lagu dia dikatakan ciptaan orang lain. Oh ya. Oh. Ini boleh cerita? Jadi pada saat itu sebenarnya banyak sekali oknum itu di Indonesia juga oknum ya, oknum orang-orang Cover. ya, orang-orang yang di luar sana tuh menjahati musisi gitu, menjahati musisi dalam arti mereka mengambil hak Karya orang. yes karya orang. Aku takut salah penjelasan, nggak ngerti takut. Jadi dia itu kan menaikkan lagu aku di SP itu ada sesuatu hal yang salah menurut aku. Nah di situ juga dia menambahkan nama dia as songwriter di sana. Jadi kayak itu udah salah banget. Jadi sebenarnya banyak hal yang seperti itu, tapi itu salah satu orang yang parah. Ternyata suara yang dia post itu juga coveran orang lain. Jadi itu bukan suara dia juga. Jadi Tindakan kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tindakan. ditindakan, tapi itu aku serahkan pada pihak label aku yang menindaki itu. Sudah ada legal action ya? Sudah ambil legal action? Ya, sure. Bila kamu menyadarinya? Hindari apa? Lagu kamu dibaca. Apa maksudnya? Bila kamu menyadari lagu kamu di... Kamu sadar. Kamu sadar. Ya. Kapan kamu sadar? Ya. Sorry. Waktu itu aku diberitahu sama my manager kalau lagu aku ada yang membajak gitu. Jadi kayak pada saat itu jadi aku cek semuanya, karena sebenarnya banyak ya orang yang ngebajak itu tuh banyak, tapi kayak aku cek, oh ternyata dia juga mengubah songwriternya jadi 4, padahal aku menciptakan padahal pada itu aku menciptakan 3 orang gitu. Jadi aku ya gitu. Jadi tapi saat itu juga ternyata banyak juga bukan lagu aku aja, tapi lagu orang lain juga, dan teman-teman aku juga ternyata banyak dibajak. Jadi semakin luas lah jadinya orang-orang tahu kalau lagunya banyak dibajak sama orang lain. Jadi ya itu untuk pelajaran untuk banyak orang, biar tidak cover boleh tapi tahu bagaimana aturannya, tahu gimana undang-undangnya gitu. Oke? Apa yang istimewanya perform in Malaysia for you? Aku jadi gini, kalau misalnya aku bernyanyi di Indonesia, itu semangat seronok apa ya? Gembira. Ya, gila. Ya. Tapi di Indonesia tuh vibes-nya juga berbeda gitu. Aku pas first time aku nyanyi di sini, aku kira bakal kayak diam-diam aja, like oh ya gitu. Ternyata mereka pas aku keluar, wow, like that. Jadi Malaysia adalah salah satu destinasi bernyanyiku yang luar biasa. Ini tadi kan kamu bilang kamu memilih yang memilih Iki sebagai pasangan untuk biasa artis kan. Kalau nggak memilih artis dari Malaysia untuk sama-sama untuk konser ini? Sebenarnya aku kan juga sudah memilih musisi Malaysia yang dimana mengiringi aku untuk pentas nanti. Ada strings, brass dan lain-lain, itu udah semua pakai musisi Malaysia gitu. I think itu ya sudah sangat cukup, dan menurut aku itu adalah suatu kolaborasi yang berbeda. Mungkin biasanya kolaborasinya antar per orang, vokalis dengan vokalis gitu. Sekarang aku pengen kolaborasi yang berbeda, jadi kayak aku dengan pemain musik gitu. Terus kenapa bawa Iki juga, karena he's the one yang kita punya lagu sama-sama, kita punya lagu bareng yang judulnya 17 Your Mind. Terus juga ada satu lagu yang di album dia yang aku ikut menciptakan, judul
Saras Kata, jadi so why not gitu, maksudnya kita sekali-sekali untuk nyanyiin lagu itu ataupun bawain konsep yang berbeda dan yang tidak pernah dibawakan di Malaysia sebelumnya. Jadi kamu akan sering ke Malaysia untuk membuat praktis bersama band-band Malaysia di sini? Boleh? Doakan? Amin. Batik Air kan sponsor? Batik Air? Ya, kenapa dia? Batik Air kan sponsor, bolehlah kerap di sini. Boleh, boleh lah kerat di sini lah, nggak apa-apa. Batik gitu, boleh lah, boleh. Boleh ya? Boleh ya, boleh. Boleh. Next Album album. baru. Ayo dong. Aku juga pengen sesuatu hal yang baru sih sebenarnya. Sebenarnya aku ada beberapa rencana juga. Kayak sebenarnya udah ada song bank. Aku punya song bank juga yang sebenarnya bingung yang mana mau dirilis dulu gitu kan. Kadang pasti musisi pasti punya song banknya, pasti ada jadwalnya yang harus ini dirilis dulu, ini dirilis dulu, atau enggak kamu nanti bikin album dulu. Sebenarnya yang lagi dipikirkan adalah itu, apa yang kedepannya. Bukannya Mahal ini nggak mau next album atau next single, tapi aku lagi memikirkan sekarang tuh Indonesia tuh atau enggak musik tuh lagi gimana sih, lagi pengen apa sih gitu, tapi tetap mengeluarkan seorang Mahal ininya. Okay, aku tahu your sponsor is a makeup artist as well. Mau tak kamu di makeup oleh dia during Ya, concert? datang makeup cantik. Sure, aku suka makeup karena nanti katanya juga aku di make upin. Jadi mungkin nanti ada collaboration makeup dari Dato. Oke. Oke. You so funny.